Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News. Selamat datang sang juara pemirsa. Ini kita simak kembali bagaimana situasi terkini di kawasan Sudirman. Kata Sudirman ini pawai ini rencananya akan menuju Bundaran HI. Di sana sudah disiapkan panggung besar begitu untuk rencananya nanti Bapak Erick Thohir dan lautan manusia ya. Dari Bapak Erick Thohir juga ada di sini, juga ada Exco, juga ada timnas, ada Coach Indra Syafri itu nanti akan menuju Bundaran HI. Iya, ini lautan manusia sudah bertumpul. Ini salah satu ikon baru ibu kota, JPO Pinisi. Warga ibu kota juga menyambut kedatangan timnas. Luar biasa. Setelah SEA Games Manila 91, ya, kita itu 4 kali masuk final. 97, kemudian 2003, 2011, 2013, dan 2019. Jadi 4 kali percobaan. Ya. Kelima baru berhasil dapat medali emas. 97 itu kita kalah adu penalti lawan Thailand. Kemudian 2011 itu kita kalah lagi adu penalti lawan Malaysia. 2013 kita kalah sama Thailand 0-1. Dan terakhir di 2019 kita kalah oleh Vietnam 0-3. Baru di 2023 ini kita berhasil. Jadi setelah 5 kali mencoba baru berhasil lagi kita di final SEA Games. Final SEA Games ini artinya kan Indonesia ini menjadi momok juga nih Bang buat negara-negara tetangga kita nih sebenarnya ya. Sebenarnya karena kita ini termasuk juga nggak terjauh juga kan. Ya, termasuk negara yang paling sering masuk final. Sama di Piala AFF untuk level senior juga Indonesia belum pernah juara, tapi kita yang paling sering masuk final. Ya. Ini saya pikir harus dipikirkan formula yang tepat supaya dari finalis ini kita bisa jadi dari langganan runner up bisa jadi juara gitu. Juara ya. Mentalitas ketika berada di partai puncak itu yang harus diperbaiki sebenarnya. Karena di dalam babak kualifikasi Indonesia biasa melaju kencang, nyetak gol banyak. Tapi di akhir-akhir ya Bang. Tragis di akhir malah di partai puncak menjadi anti klimaks. Kalau kita ingat SEA Games 1995 itu generasi emas Indonesia pendahulu ya. Ada tim Primavera yang baru kembali dari kompetisi Italia, digabung dengan pemain-pemain senior legendnya Indonesia. Kita bantai Kamboja 10-0. Jadi rekor sampai sekarang nih, skor 95 tertinggi ya. 95. Tapi sayangnya nggak lolos semifinal gitu. Yang lolos malah Thailand sama Vietnam. Ya ini seringkali kita mendengar bahwa memang ketika kita yang seperti Abang bilang tadi langganan untuk di final dan runner up begitu ya Bang ya. Ini seringkali mental menjadi salah satu fokus kita dari supporter maupun dari pengamat sepak bola begitu. Mental kita ini yang memang harus benar-benar ditempa sebenarnya. Nah ini sebenarnya formulasi apa sih Bang yang paling efektif dan efisien gitu untuk menimpa mental pemain kita gitu sehingga menjadi mental juara gitu Bang? Tentu jam terbang main ya. Jam terbang para pemain terlibat dalam pertandingan-pertandingan penting itu secara tidak langsung akan melatih mental mereka menghadapi situasi tekanan ya. Kalau kita lihat pertandingan final semifinal lawan Thailand lawan Vietnam kemarin itu juga pertandingan penuh tekanan. Ketika mereka berhasil mengatasi itu akan menaikkan nilai mentalitas mereka. Kemarin final juga bertambah lagi. Jadi dua momen ini melatih mentalitas pemain yang ada sekarang ini untuk jauh lebih kuat. Sehingga saya pikir kalau mentalitas ini bisa dijaga, kita bisa berbicara lah untuk agenda berikutnya di kualifikasi Piala Asia U23 yang nanti akan dilakukan di
kandang kita sendiri Indonesia. Kita berharap ini akan jadi sejarah baru lagi buat Pak Erick Thohir, buat sepak bola Indonesia. Indonesia untuk pertama kali lolos ke Piala Asia U23, sehingga tidak kalah dengan tetangga kita, karena Vietnam itu pernah tampil sebagai runner up Piala Asia U23. Vietnam ya? Iya. Runner up loh dia. Jadi Ya, ini semoga saja ini menjadi momen kebangkitan ya Bang ya? Iya, kita harus contoh ya keberhasilan Vietnam dalam membangun sepak bola mereka. Nggak usah malu, mereka cukup sukses. Bayangkan ya, tahun 90-an 2000 Vietnam itu masih menjadi bulan-bulanan Indonesia. Iya. Sekarang mereka menjadi kekuatan besar sepak bola di Asia Tenggara. Tidak hanya di sepak bola tapi juga di multi cabang. Iya. Bayangkan di SEA Games ini mereka meraih hampir 150 medali emas. Betul. Luar biasa perkembangan olahraga yang ditampilkan oleh Vietnam. Apakah ini juga ada peran dari itu tadi, kerjasama antara pemerintah Cina dan Vietnam, Bang? Iya, saya pikir ya, karena sebagai sesama negara yang menganut paham komunis, mereka tentu tidak hanya terlibat dalam kerjasama ekonomi, juga bisa saja terlibat dalam kerjasama pengembangan dunia olahraga, sport science yang penting sih. Bagaimana sport itu sudah makin berkembang, sudah menjadi sebuah science yang dikembangkan, dan Cina sangat sukses mengembangkan sport science sehingga mereka menjadi kekuatan olahraga dunia saat ini. Mereka langganan jadi juara umum di Olimpiade. Kalau menurut Anda, dalam catatan Anda, apakah ada rencana pemerintah Bang untuk kerjasama begitu dalam pembinaan sport science ini Bang dengan negara-negara yang memang punya sejarah menjadi dominan begitu di dunia ini, misalnya Amerika maupun Cina, Bang? Ya, sebenarnya bisa saja kerjasama itu dibangun, dan ini butuh peran dari pemerintah. Dalam hal ini Kemenpora. Kita sempat melakukan beberapa kerjasama dengan negara-negara seperti Jepang, juga Belanda ya. Saya pikir kalau ini dipikirkan kembali untuk dirajut ya, mungkin dengan Cina ya, sebagai sebuah pusat kekuatan olahraga dunia, tidak ada salahnya kita mengirimkan duta-duta kita untuk belajar lebih banyak tentang sport science dari mereka. Kalau di Eropa mungkin Inggris atau Jerman yang pengembangan olahraganya cukup bagus, juga Amerika. Ini tinggal kemauan aja nih, gimana dari Kemenpora untuk mau berbenah ya, karena jangan berpuas dengan 87 emas, karena setelah ditelisik 87 emas ini kalau dilihat dari cabang yang dipertandingkan Olimpik, sesungguhnya kita cuma dapat 27 emas. Oh gitu. Iya. Dan sesungguhnya kita cuma berada di peringkat 4 di bawah Vietnam, Thailand, Singapura. Jadi kalau olahraga Olimpik, yang di breakdown olahraga Olimpik yang akan dipertandingkan 2024 nanti di Paris, maka 87 emas ini sebenarnya Indonesia cuma meraih 27 emas. Jadi jangan puas dengan SEA Games, karena SEA Games ini lebih banyak memang olahraga muatan lokal ya, yang tidak dipertandingkan di Olimpiade. Jadi saya pikir fokuslah pada nomor-nomor Olimpik, dan khusus untuk nomor-nomor Olimpik ini seperti lari, renang, dan lain-lain itu kemampuannya harus ditingkatkan, dan tidak perlu malu kita untuk belajar dari Cina dan Amerika. Gitu ya. Yuk, bisa kita lihat bersama, ini masih dari kawasan Sudirman menuju Bundaran HI, dipenuhi oleh lautan manusia yang menyambut kedatangan dari Timnas U22 yang telah membawa medali emas atas kemenangannya di SEA Games 2023 usai menundukkan Thailand dengan skor 5-2. Pertandingan yang penuh drama itu akhirnya dimenangkan oleh Timnas, dan akhirnya Indonesia telah
memenuhi dahaga usai 32 tahun maksud kami puasa gelar. Terakhir Indonesia mendapatkan medali emas untuk cabang olahraga sepak bola pada tahun 1991 dan kembali mendapatkan medali emas di tahun 2023. Tentu saja ini menjadi kebanggaan dan kebahagiaan seluruh warga negara Indonesia, terlebih lagi yang ada di ibu kota yang saat ini bisa menyaksikan langsung tim kebanggaan mereka ada di depan mata untuk berbagi kebahagiaan. Dan bagi warga yang ingin menyaksikan kemeriahan ini, ada beberapa titik yang sudah dipersiapkan dengan beberapa lokasi panggung hiburan, begitu ada di Bundaran HI. Di sini nanti akan ada grup band, diantaranya adalah grup band Coklat yang memberikan hiburan kepada warga yang ingin menyaksikan timnas lebih dekat. Dan kemudian rencananya di sini Menpora dan juga Ketum PSSI Bapak Erick Thohir akan memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya berkumandang untuk pertama kalinya di Bundaran HI usai 32 tahun Indonesia puasa gelar juara meraih medali emas di SEA Games. Dan selain di Bundaran HI, pemirsa, kemeriahan juga difokuskan di Gelora Bung Karno. Di sana juga ada panggung yang akan diisi oleh sederet musisi yang akan memberikan hiburan kepada warga yang ingin hadir untuk merayakan kemenangan timnas U22. Dan bagi Anda yang berencana untuk melintas di kawasan Bundaran HI, Anda mungkin bisa mencari jalur alternatif karena saat ini Bundaran HI dipenuhi oleh warga ibu kota yang ingin menyaksikan secara langsung dan berbagi kebahagiaan serta kebanggaan dengan timnas U22. Oke. Dan pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan kami Dilami Aulia yang berada di JPO Duku Atas
untuk memberikan laporan situasi terkini di Duku Atas. Selamat siang Dilami. Ya, selamat siang Gede dan juga pemirsa. Ini sudah terdengar sayup-sayup para supporter dari Timnas U22 Indonesia yang saat ini memang arak-arakan sudah sampai di JPO Duku Atas. Memang arak-arakan ini sudah mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana seluruh elemen yang mengikuti arak-arakan ini seperti PSSI, kemudian para pemain Timnas U22 seperti Komang Teguh, kemudian ada Bagas Kava, Marcelino Ferdinand yang memang mengikuti arak-arakan ini berkumpul di Kemenpora. Setelah dari Kemenpora, arak-arakan ini menuju ke arah Gatot Subroto dan menuju jalan ke arah Jenderal Sudirman, dan ini akan menuju ke Bundaran HI. Sementara itu Anda juga bisa melihat ini sudah ada personil dari kepolisian yang turut menjaga dari arak-arakan pemain Timnas U22 ini, dan bisa disaksikan juga di sepanjang jalan sudahlah antusias masyarakat baik itu dari kota Jakarta maupun luar kota Jakarta yang mengabadikan momen bersejarah setelah 32 tahun akhirnya skuad Garuda Muda Indonesia dapat meraih medali emas di ajang SEA Games 2023 ini. Dan kita saksikan ini rombongan bukan hanya ratusan tapi ribuan masyarakat ini memadati di jalan Duku Atas ini, dan bisa terlihat untuk rombongan dari Timnas U22 ini berada di belakang dan akan menuju ke Bundaran HI. Setelah dari Bundaran HI, tentunya para Timnas U22 ini akan kembali ke Gelora Bung Karno. Kita bisa saksikan sama-sama ini sirine polisi yang terus berjaga mengawal kedatangan dan juga sambutan kepada para pemain Timnas U22 ini. Dan sedari tadi pagi juga Gede dan juga pemirsa, kami sudah melihat sejumlah masyarakat berkumpul. Kemudian mereka memakai berbagai atribut, mulai dari baju Timnas, baju merah putih, kemudian mengibarkan bendera merah putih. Ini tak lupa, ini kita juga sedang melihat ini arak-arakan dari para motor yang tentunya sangatlah bangga atas kemenangan dari Timnas U22 yang saat ini yang memang sudah datang ke Indonesia pada Kamis malam, disambut meriah oleh masyarakat. Kita dengarkan nih Gede, antusias bersorak menyambut para kedatangan timnas, dan memang jika kita lihat kemenangan skuad Garuda Muda ini menjadi pertanda dalam kemajuan persepak bolaan tanah air di Indonesia. Jika kita melihat pula ini memang peraihan emas pada tahun ini atau di SEA Games 2023 ini kita harus menanti setelah 32 tahun. Dan terakhir Indonesia sendiri memenangkan medali emas di SEA Games Manila, Filipina pada tahun 1991. Tak heran masyarakat sangatlah antusias, bukan hanya dari kota Jakarta saja Gede, sekali lagi saya katakan, dikarenakan memang masyarakat dari seluruh Indonesia pun ini memang sama-sama ingin melihat saksi sejarah arak-arakan atau kirap dari para pemain Timnas U22 ini. Dan jika kita melihat juga di sini sudah ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, kemudian Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang turut serta mengikuti arak-arakan bersejarah pawai dari Timnas U22 yang berhasil mencetak medali emas, yang mana medali emas ini memang diraih Indonesia melawan Thailand 5-2 di Kamboja pada ajang SEA Games 2023. Ini sejumlah masyarakat tidak luput dalam mengabadikan berbagai momen dan tentunya berselfie ria, dikarenakan ini momen sejarah yang memang terjadi begitu. Dan selain itu nantinya di Stadion Gelora Bung Karno juga ini para pemain timnas akan diselenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan yang pastinya ini mengapresiasi mereka para pemain timnas yang sudah berhasil meraih medali emas. Sejumlah nyanyian-nyanyian kebangsaan Indonesia juga dilantunkan oleh berbagai elemen masyarakat.
Anda juga bisa mendengar Gede dan juga pemirsa. Beginilah keseruan, keasikan dari arak-arakan yang terjadi pada Jumat siang hari ini. Kita terus akan menantikan ini dari para rombongan arak-arakan akan menuju ke arah Bundaran HI. Yang nantinya di Bundaran HI juga akan diselenggarakan berbagai acara untuk menyambut dari kemenangan dan kedatangan para Timnas U 2022. Tentunya elemen masyarakat sangatlah bangga penantian 32 tahun yang sangat berharga ini akhirnya terbayar tuntas. Dan jika kita melihat ini memang arak-arakan skuad Garuda memang masih tersendat dikarenakan bukan hanya ratusan Gede, ini ribuan masyarakat ingin mengikuti dan juga berlomba-lomba untuk mengabadikan momen-momen bersejarah pada hari ini. Nantinya kita juga akan melihat ini para pemain Timnas Indonesia yang sudah naik ke atas bus. Ada Komang Teguh, kemudian ada Bagas Kava, ada Marcelino Ferdinand, ada Irfan Jahauri yang tentunya membawa nama baik Indonesia di kancah internasional di ajang SEA Games 2023. Ini kita bisa saksikan bersama bagaimana keseruan ribuan masyarakat, dan jika dilihat ini pun lalu lintas ini sudah ditutup untuk arak-arakan. Sirine dan juga nyanyian-nyanyian terus dilantunkan oleh masyarakat. Tadi juga ada yang semangat selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Ini artinya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia pastinya, dan tentunya kita semua dalam meraih medali emas di ajang SEA Games 2023. Nah, ini memang Gede, ini kita saksikan arak-arakan dari para anggota timnas perlahan-lahan ini mulai bisa kembali berjalan ke arah Bundaran HI. Kemudian nanti dari arah Bundaran HI akan kembali ke arah Sudirman, dan titik terakhir akan ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sejumlah masyarakat pun ini memang antusias, kemudian walaupun tersendat tapi tidak mengalahkan semangat dari para masyarakat, terutama para supporter bola di Indonesia. Kita lihat ini lautan manusia membanjiri Jalan Duku Atas. Atas sudah lewat nih kan. Iya. Kita baru saja ikuti laporan dari rekan kami di Lami Aulia dari JPO Duku Atas, pemirsa, dan yang Anda saksikan saat ini adalah situasi terkini di kawasan Duku Atas. Sesaat lagi, tidak lebih dari 1 kilometer, rombongan Timnas akan segera sampai di Bundaran HI. Di sana sudah disambut oleh ribuan warga ibu kota dan luar ibu kota yang ingin sekali maksud kami berbagi kebahagiaan dan meluapkan kebanggaan kita kepada raihan atau prestasi yang ditorehkan Timnas Indonesia di SEA Games 2023. Ini merupakan catatan bersejarah, pemirsa, karena Indonesia akhirnya berhasil menuntaskan dahaga kemenangan usai 32 tahun menanti raihan medali emas kembali didapatkan Timnas sepak bola Indonesia di tahun 2023 ini, setelah sebelumnya Indonesia juga pernah mendapatkan medali emas di cabang olahraga sepak bola di tahun 1991, tepatnya di Olimpiade SEA Games kami yang diadakan di Filipina, di kota Manila kala itu. Dari catatan yang kami himpun, pemirsa, hari ini memang tidak hanya kebahagiaan yang dirasakan oleh Timnas Indonesia, tapi juga Timnas sepak bola Indonesia, tapi juga ada beberapa cabang olahraga lain yang juga
mencatatkan rekor yang cukup luar biasa dan membanggakan. Diantaranya adalah tim bola basket putri yang juga mendapatkan medali emas. Nah, ini kita lihat bagaimana Ketum PSSI Bapak Erick Thohir yang juga menyambut dan turut bersukacita di antara puluhan ribu warga yang hadir untuk memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Dan ini adalah visual eksklusif pemirsa yang kami dapatkan langsung dari atas bus yang membawa timnas U22 yang ada juga bersama-sama dengan Ketua Umum PSSI dan juga Esko, juga ada Menpora di sana. Nah, ini ada di salah satu ikon ibu kota, juga patung Jenderal Sudirman. Hari ini juga turut memberikan hormat begitu kepada, seolah-olah juga turut memberikan hormat kepada timnas kita yang telah membawa medali emas. Iya, ini salah satu exco. Bapak Aris Sinulinga juga turut memberikan penghormatan kepada Jenderal Sudirman. Iya, rencananya rombongan timnas dan Ketum PSSI Bapak Erick Thohir akan berhenti di Bundaran HI dan bersama-sama untuk dapat menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya bersama warga ibu kota yang hadir di sana. Iya, kita lihat bersama pemirsa. Tim MNC News, MNC Group maksud kami, ada bersama-sama di tengah timnas, tepat di bus terbuka yang membawa Bapak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dan juga timnas U22 bersama official dan exco serta Coach Indra Syafri. Dari beberapa informasi yang kami himpun pemirsa, rupanya hari ini juga banyak sekali, Bang Effendi, warga ibu kota yang memutuskan untuk cuti loh. Iya. Untuk cuti dari kantornya, sengaja untuk ikut dalam euforia, kemeriahan, dan kebahagiaan hari ini, Bang. Antara sengaja dan memang hari kejepit nasional. Hari kejepit nasional ya. Saya lihat dari tadi memang di banyak anak sekolah ya masih pakai seragam. Ya. Mungkin dipulangkan lebih cepat. Betul. Juga kita lihat lautan orange juga, ini menandakan asalnya pendukung
Persija ya, Jackmania. Kita lihat nih orange semua di depan. Hijau-hijau bisa ojek online, bisa pendukung Persikabo Bogor. Iya. Oh, itu kan ada siswa SMA ini bang. Iya, ini nggak pakai helm lagi. Betul. Ini contoh buruk, jangan dicontoh. Betul. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, pemirsa, jika Anda berencana untuk ikut serta dalam pawai menuju Bundaran HI. Meskipun kita bergembira bersama-sama hanya dalam euforia, pastikan keamanan adalah tetap yang nomor satu yang utama. Ini sudah dekat ke Bundaran Dekat HI ya. sekali. Sudah menjelang Bundaran HI. Iya, di depan sudah kelihatan di Menara BCA nih. Iya, kalau kita bayangkan ini diadakan pada hari Minggu begitu bang? Wah, lebih membludak lagi dan bisa dua sisi jalan yang dipakai. Betul, semua orang sama keluarganya tumplek-blek ini di. Karena di lini masa banyak yang kecewa Gatsu. karena waktunya itu waktu kerja, waktu kuliah, waktu Betul. sekolah. Bertepatan dengan juga hari Jumat ya bang? Hari Jumat, hari yang pendek ya. Jadi memang nggak maksimal. Tapi kalau ini dilakukan di hari libur Hari mungkin libur, akan. ya. Tapi seperti tadi kata Pak Erik, tidak mungkin juga berlama-lama menahan pemain ini karena Iya. mereka sudah lama berpisah dari keluarga. Betul. Sehingga rencananya memang setelah acara ini mereka akan langsung dipulangkan. Mereka akan pulang ke keluarga masing-masing. Ya. Sehingga Sabtu dan Minggu weekend besok itu betul-betul mereka menikmati kebersamaan dengan keluarganya. Jadi dituntaskan hari ini. Oh, begitu. Baik, itu salah satu pertimbangannya itu ya. Iya, Bang, ya? info yang saya dapat karena saya sempat bertanya kenapa acara ini nggak dibuat hari Sabtu atau hari Minggu saja karena waktunya kan juga sudah dekat. Ya. Ya, pertimbangannya mereka harus kembali segera juga ke keluarga dan merayakan weekend kemenangan bersama keluarganya. Mungkin di daerah masing-masing juga fans mereka sudah menanti juga nih bang. Pasti sudah akan disambut ada di daerah perayaan masing-masing. juga di daerah masing-masing nih. Saya kira Komang Teguh sudah siap disambut di Bali, Di Bali, ya. Rizky Ridho, Hernando sudah siap disambut di Surabaya, Tovani sudah siap disambut di Samarinda, bahkan Fajar dan James Royer sudah siap disambut di Papua ya. Betul. Jadi memang di daerah pun antusiasmenya luar biasa dan bahkan mungkin ketika pesawat mereka landing di daerah masing-masing juga akan banyak Ada ribuan penyambutan luar biasa dari masyarakat karena 1 minggu ke depan ini mereka pahlawan buat bangsa kita. Mereka akan terus diingat dan seperti kata Coach Indra setelah 1 minggu ya kembali latihan lagi karena sejatinya mereka adalah atlet pesepak bola profesional yang punya tanggung jawab terhadap negara maupun klub tempat mereka mencari nafkah. Betul. Iya, sesaat lagi ini kita rombongan akan masuk di kawasan Bundaran HI pemirsa. Kalau kita cek dari lini masa Twitter dan lain-lain ini kemacetan atau ekornya ini udah sampai ke Bundaran Semanggi ya. Jadi kepalanya udah menyentuh Bundaran HI, ekornya itu bisa mengular sampai di Semanggi. Jadi luar biasa memang. Ya ini sekitar kalau Bundaran HI ke Semanggi 5 kiloan ini. 5 kilo. Iring-iringan motor, ada yang nunggu di pinggir jalan, mengular ya dari Semanggi sampai Bundaran HI. Makin masuk ke Bundaran HI makin padat nih. Betul. Susah mungkin akan terobos. Iya. Karena di sana lautan manusia juga sudah menunggu. Iya, ini ngebukanya ini butuh perjuangan Iya, sekali ini betul. karena Nah, ini- padatnya kayak Wah. seperti itu, Bang. Ini sudah akan masuk tapi padat sekali kayaknya depannya itu. Ini pilihannya cukup sulit juga antara bisnya yang jalan lambat atau
atau yang timnasnya turun ke lapangan gitu juga agak pilihan yang sulit juga ini. Iya. Ya. Iya, di Bundaran HI udah Dekat. sudah penuh. Ini lini masa kita ini di stories di Instagram ini pasti ini sudah penuh dengan perayaan, foto-foto, selfie warga ibu kota dengan latar belakang bus dan timnas kita di atasnya. Ya. Ini ada yang bagi-bagi souvenir rupanya ini, Bang. Iya, ada yang wah ini di Kapan lagi kan ketemu timnas kan? Nggak bisa minta tanda tangan langsung, apa aja lah. Topi juga boleh. Dari informasi yang kami himpun pemirsa, dalam rangka arak-arakan menyambut kedatangan timnas U22 ini, sejumlah rekayasa lalu lintas dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan di seputar kawasan Pawai pada hari Jumat Mei 2023. Dan melalui akun Instagram resminya di Sub DKI menjelaskan akan menutup putaran Bundaran HI dari arah selatan mulai pukul 8 waktu Indonesia tadi pagi. Rencananya hingga pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, namun rupanya hingga saat ini iring-iringan timnas belum sampai di Bundaran HI, rupanya akan terus diperpanjang. Dan titik kemeriahan ini sebenarnya ada dua panggung pemirsa. Yang pertama ada di Bundaran HI. Di sana akan dimeriahkan sejumlah musisi, di antaranya adalah grup band Coklat yang akan menghibur warga. pasti lagu Merah Putih. Merah Putih ini menjadi lagu wajib. Lagu wajib bagi setiap perayaan kemenangan olahraga. Ini We Are the Championnya Indonesia. Betul. Lagu yang akan paling banyak diputar di playlist warga ibu kota adalah Merah Putih. Lagunya Coklat Merah Putih ini. Nah, ini juga selain di Bundaran HI, nantinya juga akan ada panggung di Gelora Bung Karno. Juga di sana sudah disiapkan sejumlah penampilan musisi. Iya. Ini bagaimana upaya dari petugas mencoba untuk membelah keramaian warga yang sejak tadi pagi, mungkin dari pukul 8 tadi sudah standby di Bundaran HI untuk memperlancar mobilitas dari para pemain timnas yang ingin menuju Bundaran HI. Ini kerinduan yang menumpuk
kerinduan yang dalam. Iya, menjadi titik kulminasi begitu Bang ya. Hari ini ditumpahkan di sini. Negara kita ini menjadi negara hampir juara. Hampir juara ya. Iya, sering kali hampir juara ya Bang. Sering kali hampir juara. 95 dengan generasi emasnya malah gagal lolos ke babak semifinal. 97 udah final malah kalah adu penalti dengan Thailand. 2011 udah masuk final kalah adu penalti lagi. 2013 kalah. 2019 kalah menyakitkan. Sekarang baru kita juara. Negara hampir juara itu akhirnya ditumpas hari ini. Jadi negara juara hari ini. Negara juara. Dan ini menjadi momentum awal dan kita harap ke depannya kita akan terus jadi juara di level SEA Games, di AFF. Ya, saya berharap ada beberapa rekor yang harus kita pecahkan. Kita belum pernah juara Piala AFF Senior. Kita harus pecahkan itu di tahun 2025 nanti. Kita nggak pernah lolos ke Piala Asia U23. Kita harus pecahkan itu bulan September nanti dengan tim yang sama. Saya berharap tim ini bisa lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kali. Karena kita agak kalah selangkah dari Vietnam. Vietnam sudah pernah jadi runner up Piala Asia U23 tahun 2018. Tumbang dengan siapa tuh Bang? Kalah dengan Uzbekistan. Jadi levelnya mereka sudah luar biasa. Jadi Indonesia sudah saatnya dengan tim yang ada sekarang, saya yakin mereka mampu berbicara di level kualifikasi Piala Asia U23 nanti, apalagi akan digelar di Indonesia sebagai tuan rumah, dan nanti bisa berbicara lebih baik, lebih bagus lagi di Piala Asia U23 nanti di tahun 2024. Iya, bisa jadi ini pemanasan juga ya kemarin nih Bang ya untuk Piala Asia besok nih ya. Ya, Piala Asia Senior juga akan digelar tahun 2024. Dan kita juga ikut nanti sebagai peserta. Dan satu grup dengan Vietnam lagi. Wow. Dan Jepang dan Irak. Iya, tentu saja pengalaman di SEA Games ini semoga menjadi cara begitu ya untuk membaca kekuatan dari Vietnam ya. Ya, dan pastinya tahun-tahun berikutnya rivalitas segitiga negara ini akan terus memanas ya antara Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Dan masih ada tiga negara kuda hitam di sepak bola, itu Malaysia, Singapura, dan Myanmar yang akan ngintip-ngintip peluang untuk menerobos dominasi tiga negara ini di Asia Tenggara tahun-tahun ke depan. Bang, kibarin benderanya. Bos ya. Nah, mereka ya. Sebenarnya peta sepak bola ini tidak jauh juga dengan peta olahraga secara umum di Asia Tenggara ya. Tiga negara ini akan terus bersaing, artinya Indonesia, Thailand, dan Vietnam ini akan bersaing ketat di dalam cabang-cabang multi event, terutama cabang-cabang Olimpik. Dan memang saya katakan tadi bahwa 87 medali emas ini kalau di breakdown untuk cabang-cabang Olimpik ternyata kita di bawah 30 emas, cuma dapat 27 emas saja. Jadi yang paling penting menjadi PR besar buat Menpora, nanti ada KOI juga, Komite Olahraga Olimpik Indonesia ini, adalah bagaimana membenahi cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Olimpiade. Karena itulah titik tertinggi prestasi olahraga di negara-negara dunia. Jadi dimaksimalkan cabang-cabang olahraga yang akan bertarung di Olimpiade. Percuma kita menang medali begitu banyak, tapi medali itu nggak dipertandingkan di cabang Olimpiade atau Asian Games. Jadi fokuslah sebenarnya pada cabang-cabang Asian Games dan Olimpiade, karena itu akan memberikan kebanggaan yang luar biasa buat Indonesia. Di posisi berapa sekarang Bang kalau untuk olahraga Olimpiade? Posisi 4 malah ya? Di bawah Vietnam, Thailand, dan Singapura. Jadi Singapura itu mereka serius untuk cabang-cabang olahraga Olimpik ya. Mereka pernah mendapat medali emas bahkan di cabang renang untuk Olimpiade ya. Jadi saya pikir Indonesia juga harus meniru, tidak hanya dari bulu tangkis doang kita dapat medali emas.
kita harus coba olahraga lain yang saya pikir bisa menembus jajaran Olimpik, itu adalah angkat besi. Angkat besi itu. Panjat tebing juga, kalau nanti di pertandingan di Paris kita jawara betul itu. Spider-Man kita luar biasa ya. Itu kemarin rekor dunia ya Bang ya. Angkat besi dan angkat berat bisa menjadi alternatif. Panahan dulu sebenarnya kita juga jago ya untuk level dunia, itu juga harus dimatengin lagi. Ada olahraga lain yang perlu kita tonjolin sebenarnya, atletik juga. Atletik. Harus digenjot lagi. Zohri kemarin itu cedera, sayang tidak bisa mendulang sprinter kita, diharapan dia juara dunia junior. Sayang sekali kemarin dalam kondisi cedera di SEA Games sehingga tidak maksimal. Dalam keadaan tidak maksimal pun tetap dia menyumbang medali emas buat Indonesia di cabang 104 kali 100 meter yang tetap kita pertahankan medali emasnya. Luar biasa. Dan ini kita kembali melihat situasi terkini di Bundaran HI. Nah, ini sebentar lagi mendekati nih. Cukup susah sekali untuk membelah kerumunan, pemirsa. Petugas mencoba untuk terus mengiringi begitu busnya. Ribuan orang, mungkin puluhan ribu ada di Bundaran HI ini. Sudah masuk ya? Sudah masuk ini. Nah, itu sudah di depan itu patung selamat datang nih. Masih ada juga yang nyalain flare ini di sana nih. Ya, flare menjadi kearifan lokal supporter kita, meskipun sebenarnya agak riskan. Betul. Dan asapnya itu betul-betul pedih dan sangat menusuk di hidung. Jadi kalau di stadion itu ini dilarang, Mas. Kalau ada supporter yang bawa, klubnya langsung dapat denda 50 juta rupiah. Wow. Jadi dendanya besar sekali kalau bawa flare ke dalam stadion. Tapi mungkin aturan flare di luar stadion belum diatur. Jadi biasa supporter itu nyalain flare justru di luar stadion. Karena kalau nyalain di stadion dia bisa jadi musuh bersama, karena klub akan menanggung denda yang besar, 50 juta rupiah. Denda untuk nyalakan flare ini. Iya, coba aja kalau kita lihat di sini nih, timnas justru diasepin ini. Bis timnas diasepin gara-gara flare-nya ini. Karena konsepnya flare ini kan biasa dipakai di laut kalau ada keadaan darurat untuk menunjukkan posisi ya. Nah, sudah masuk Bundaran HI. Betul. Ini kalau fans Madrid ngebayanginnya Plaza Cibeles ini. Plaza Cibelesnya Indonesia. Ini. Tempat merayakan ritual Madrid di kota Madrid ya, Spanyol seperti ini kurang lebih. Dan mereka akan keliling 2 kali kayaknya ini. Mengelilingi bundaran ini 2 kali. Tawaf 2 kali. Tapi kalau ngelihat kondisi seperti ini, bis kayaknya nggak akan 2 kali tawaf di sini. Cukup sekali aja ini. Nanti akan berhenti juga. Pak Erik akan menyampaikan speech-nya. Wah, ada juga yang naik di atas bis ini.
Baju hitam-hitam nih. Oh ini yang dari mana ini? Kayaknya ada beberapa bis ya. Iya. Ya, ini kita lihat lagi nih visual eksklusif langsung dari atas bis yang ditupangi oleh Timnas Indonesia. Iya, sayup-sayup kita dengar. Nah, ini adalah pantauan terkini dari udara. Pemirsa, bagaimana kemeriahan warga ibu kota dan sekitarnya yang turut hanyut dalam euforia kemenangan Timnas pada SEA Games 2023. Semoga momen ini bisa menjadi momen kita untuk bangkit dan ngejar ketertinggalan kita dengan Thailand ya. Thailand luar biasa. Hari ini mereka betul-benar menjadi raksasa sepak bola di Asia Tenggara. Bayangkan kita baru 3 kali dapat medali emas, mereka sudah 16 kali. 16 kali, Bang. Mendapat medali emas SEA Games dan 8 kali menjadi juara Piala AFF. Apa yang bisa dicermati dari kesuksesan Thailand ini mendominasi olahraga sepak bola di Asia Tenggara? Tentu keseriusan mereka ya, keseriusan mereka membangun kompetisi yang fokus mereka pada bangun T-League itu Thailand League. Mereka bangun T1, T2, T3 sampai T4 sampai T5. Ada 5 kasta itu yang semuanya pakai pemain asing. Kemudian mereka operatornya itu bekerja sama dengan operator Liga Jepang. Sehingga ada transfer knowledge. Dan banyak pemain-pemain Thailand ini akhirnya berkiprah di Liga Jepang. Dan dari Liga Jepang biasanya mereka langsung ke Eropa, ke Jerman, Perancis, yang memang ada juga kerjasamanya dengan Federasi Sepak Bola Thailand. Dan sebenarnya Thailand ini punya negara yang mampu mengemas bisnis olahraga itu menjadi betul-betul semacam industri. Ini yang harus dicontoh. Tidak hanya sepak bola, mereka futsalnya juga lumayan bagus. Walaupun Indonesia juga secara skill dan sekarang juga menjadi salah satu penantang serius buat Thailand ya. Di cabang futsal kita baru aja juara AFF Club Futsal Championship kemarin beberapa minggu lalu. Jadi memang ini tahun kebangkitan sebenarnya. Futsal kita bangkit, basket kita bangkit, sepak bola kita bangkit. Lagi zamannya bangkit olahraga, ini harus jadi momen. Jika Anda melihat kebangkitan ini, sebenarnya formulasi apa sih Bang yang cukup efektif menjadikan momen-momen ini jadi kebangkitan sepak bola di tanah air ini? Yang pertama tentu bonus demografi ya. Dengan penduduk kita nyaris 300 juta penduduk, ternyata 60% itu adalah anak muda, usia produktif. Ini modal dalam segala hal. Coba Anda lihat negara-negara yang menjadi juara dunia, Piala Dunia. Rata-rata itu penduduknya pasti gede. Betul. Jerman penduduknya hampir 100 juta, Cina. Brazil, Cina. Jadi saya pikir memang populasi memegang peranan penting untuk membentuk olahraga itu menjadi lebih berprestasi. Dan tentu selain itu sekarang pengembangan sport science. Setiap negara sekarang bersaing di sport science-nya. Bagaimana potensi seseorang itu dibentuk dengan teknologi. Jadi Anda boleh memiliki
bakat alam sebagai atlet, tapi kalau itu tidak di-maintain dengan teknologi, dengan sport science yang benar, selesai. Itu hanya cuma menjadi bakat saja. Sementara negara-negara lain sudah mengadopsi sains ya Bang. Iya, bakat kalau kemudian dikemas dengan sport science yang bagus, bagaimana mengatur gizinya, mengatur sistem latihannya, penanganan ketika dia cedera, pasca dia cedera, ini kalau dilakukan dengan baik, itu akan menjamin prestasi olahraga. Dan ini dibutuhkan memang populasi yang bagus, terus tingkat ekonomi negara ya. Negara yang saya pernah baca, negara yang ekonominya pendapatan per kapitanya di atas 3.000 US itu biasa lebih bagus dalam pembinaan olahraga, karena olahraga sudah menjadi suatu yang difokuskan ketika dia sudah mencapai standarisasi tertentu dalam pendapatan per kapita di negaranya. Jadi negara-negara seperti Jepang, Korea, Cina, ya wajar olahraga mereka bagus karena pendapatan per kapita mereka juga sudah bagus, sehingga memikirkan olahraga itu sudah lebih fokus. Ya seperti negara-negara Timur Tengah sekarang juga Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi juga olahraganya berkembang pesat. Termasuk juga kemampuan kita untuk mendatangkan pemain-pemain asing ataupun naturalisasi begitu kan. Itu juga cukup membantukah Bang terhadap perkembangan olahraga terutama sepak bola di tanah air Bang? Naturalisasi kalau baik, Bang, kita tahan dulu. Siap. Kita ikuti bersama prosesi ini. Ya. Mau live. Lagi live. Walking. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Kita akan dengarkan sambutan dari Ketua PSSI, Bapak Erick Thohir. Silakan Pak Erick. Sebelumnya saya ingin memohon maaf kepada seluruh masyarakat Jakarta karena memang pawainya harus hari ini. Tim nasional kita sudah 1,5 bulan training camp, lebaran di sini, puasa di sini, jadi mereka akan segera dibubarkan. Tepuk tangan buat mereka. Yang kedua, ayo kita bangkitkan sepak bola Indonesia. Kita revolusi mental dari sepak bola, setuju? Ya, terima kasih. Siapa kita? Garuda di dadaku, ku yakin hari ini pasti menang. Ayo kita jalan. Ayo jalan.